Podcast, balik lagi sama aku Iza di Happy Talk with Liputan Sumbawa. Jadi malam ini Iza sedang membawakan, mendatangkan seorang cowok Capricorn. Makanya kita nih cocok banget ini ngobrol. Langsung saja ya, halo Kak Andi Sultan, apa kabar? Hai Iza, udah lama gak ketemu ya? Udah lama, long time no see, kita juga udah lama gak komunikasi. Paling lama tuh kayaknya tadi sore ya? Tadi sore kita paling lama. Tadi sore, dan itu baru pertama kali setelah? Berapa? Satu tahun ya, hampir setahun gitulah. Oke, Kak Andi, apa kabar nih setelah tidak bertemu Iza, tidak temu kangen nih? Minal aidin dulu, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sejauh ini ya kegiatannya ya apa ya, kayak kan baru kelar kuliah nih, baru lulus gitu, baru lulus S1, kebetulan di UTS juga. Ini kakak tingkatnya si Iza gitu. Oh iya, kakak tingkat aku. Katanya si Iza di Ilkom UTS. Mungkin ada anak-anak Ilkom yang nonton. Halo anak Ilkom. Ini kalau mungkin teman-teman Ilkom yang baru belum tahu belum kenal karena kan baru datang. Ini cutting kalian guys yang menurut aku sih beliau ini adalah seseorang yang diam-diam tuh menghanyutkan. Oh my god. Kenapa gitu? Karena dia ini tidak terlihat kayak aku melakukan ini, tapi tiba-tiba jadi gitu ya? Jadi gitu kan. Aku heran loh. Aku sebagai orang yang bisa dibilang deket sama kamu tuh aku heran. Kok bisa sih? Kok bisa diam-diam gitu ya? Sangat tiba-tiba mengejutkan gitu. Kenapa sih Kak? Kenapa suka melakukan hal sesuatu yang tiba-tiba aja gitu? Kenapa sih? Saya selalu dapat nasihat dari teman saya gitu. Kalau kita punya rencana itu tidak semua kita harus sharing ke orang. Oke. Takutnya nanti nggak jadi. Misalnya ngikut event ini, event A gitu. Nanti udah oversharing, karena saya memang orangnya kan tipenya oversharing ya. Jadinya kayak kalau nggak jadi nanti malu. Takut jadinya kecewa juga. Ekspektasinya kan kayak nanti down gitu lama, nanti energinya balik lagi untuk ngikutin event-event selanjutnya. Jadinya ya udah. Pas ini ya langsung aja gitu. Pas udah jadi baru gitu. Langsung surprise. Pas udah jadi baru. Iza nih agak salfok ya sama bajunya tuh. Itu baju apa sih Kak? Terus ada selempang Duta Bahasa Provinsi NTB. Itu apa sih, kamu mau memamerkan wow atau apa gimana? Nggak, ini loh surprise dari aku untuk teman-teman gitu. Nggak ada ini ya, nggak ada sombong-sombong di sini ya, karena ini dapatnya juga perjuangan gitu teman-teman. Penuh perjuangan ya. Nah ini baju Ikatan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2023. Nah per tahun itu dia beda tema warnanya Kak, tapi untuk batiknya sama. Ini batik Sasak. Batik Sasak, Ini Sasak. Asli Sasak. Kemudian ini Samir, ini namanya Samir. Kalau bahasa Indonesianya itu Samir, bukan selempang. Bukan selempang. Bukan. Samir. Jadi yang benar Samir apa selempang nih? Karena kita kan taunya KBBI Samir. Oh, menurut KBBI Samir, tapi menurut yang kita selempang. Selempang ya. Oke. Ya gitu. Selempang itu katanya tadi kan penuh perjuangan. Emang seperjuangan apa sih? Penuh lika-liku sih. Pertama ngikut Duta Bahasa ini semata-mata karena waktu itu saya gabut Iza, karena kan waktu itu saya semester 7 apa? Oh iya, 7 gitu. 7 dan itu udah bisa ngambil skripsi, udah bisa katanya bisa 3,5 tahun gitu. Iya benar-benar. 3,5 tahun ya udah ambil skripsi, pilih dosen pembimbing. Waktu itu kita masih bisa pilih, ngajuin tema segala macam. Akhirnya karena dosen saya ini dosen yang sangat sibuk gitu ya. Spill nggak ya di sini? Oh jangan dong nanti, aduh ya. Takut nanti dia bilang bisa kamu ya. Wah kalau kayaknya beliau nonton sih nanti nih. Kalau ini beliau kan kemarin ke luar negeri lah, nggak usah saya sebut ininya. Takutnya aku tahu. Akhirnya ya udah mandek di situ bimbingannya gitu, nggak lancar lah istilahnya bimbingan. Akhirnya ngide ikut Duta Bahasa karena lihat si Jasum juga yang tahun lalu itu kan. Iya Kak Jasum. Yang ikut Mas Andi coba ikut aja dia bilang. Oh ya udah, ketimbang ada kerjaan kan, ya udah ikut. Nah saya awalnya ikut itu dia H-1 penutupan pendaftaran untuk berkas itu malam itu baru saya apply karena kayak gitu. Kayaknya bisa sih masih ini. Karena kayak ini apa namanya, kayak
cuman gabut aja, ya udah serahin gitu. Nggak ada yang misalnya aku harus jadi duta bahasa, aku harus begini nggak ada. Oh nggak ada Cuman ya, berawal dari gabut ya sebenarnya ya. Gabut banget, gabut karena nggak ada kegiatan. Ya udah pokoknya waktu itu ngisi waktu apapun event kampus ikut aja gitu, organisasi ikut. Makanya kemarin saya ngikut banyak organisasi tuh di kampus. Nah perjalanannya ini yang lucu nih. Ini kan 100 besar dulu ya ininya. Saya lupa kisaran peserta yang ikut waktu itu mungkin 500 atau 400 atau 500 gitu loh. Yang mendaftar duta bahasa ini. 500 orang ya? Iya, seluruh NTB. Oh 500 seluruh NTB? Iya karena harus domisili NTB kan untuk duta bahasa NTB ini. Nah jadi duta bahasa NTB ini program dari kantor bahasa NTB. Nah jadi itu dia setiap tahunnya ada pemilihan gitu. Ya udah waktu itu saya kan upload berkas nih, sudah upload. Nah lucunya tiba-tiba hilang nih berkas saya. Kok bisa? Nggak tahu. Terus saya tanya sama penitianya Mas Gilang. Mas Gilang kok nggak ada ini semua data saya. Ternyata udah di-keep gitu, udah dikumpulin sama yang lain buat jadi satu tempat gitu biar nggak kececeran. Takut nggak ini karena kan malam terakhir juga kan untuk daftar gitu. Hamin 1 jam deh saya upload itu, udah mau hampir tengah malam lah pokoknya. Gila ya, hamin 1 jam. Iya, hamin 1 jam karena saya adalah orang-orang yang senang dengan SKS, Kak. Apa itu SKS? Sistem kebut semenit, sistem kebut semalam. Tergantung ini ya, tergantung situasi dan kondisi gitu. Lebih suka kayak gitu karena saya ngerasa hasilnya lebih bagus gitu ketimbang yang di prepare dari jauh-jauh hari. Oh iya, berbeda ya. Sangat beda kan? Berbeda. Aneh ya? Enggak, memang ada orang seperti itu, tapi mungkin Iza bukan tipikal orang seperti itu. Baiklah. Penuh rencana ya kamu ya. Oh iya, tentu. Oke, lanjut. Ya akhirnya yaitu yaudah gabut ikut. Nah, ada dah ini ke tahap 50 besar, 100 besar dulu, 100 besar. Keluar nama saya tuh seminggu, kayaknya ya 1 minggu lah nunggu dari pendaftaran itu gitu. Nunggu, keluar nama. Saya lihat kampusnya dulu kan, ada Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Unram, terus ada Hamsan Wadi segala macam. Saya lihat nih UTS mana nih, UTS slide mana nih kan. Ternyata slide kedua terakhir nama saya paling atas waktu itu. Ada, alhamdulillah. Karena kan gabut nggak tahu mau ngapain waktu itu kan semester 7 tuh. Ya udah akhirnya ikut itu pembinaan literasi menulis namanya Kak. Nah di pembinaan generasi muda menulis ini kita diajar bagaimana menyusun esai waktu itu sama wicara publik. Wicara publik itu kalau bahasa kerennya itu public speaking. Nah itu dia, di situ kita dilatih sama alumni duta bahasa juga waktu itu. Bang Divan namanya. Halo Bang Diva kalau nonton. Halo Bang Divan, semoga nonton ya. Kebetulan beliau juga penyiar di RRI Mataram. Nah jadi waktu itu ya udah ngikut. Di sana juga waktu itu ada. Ini kalau yang aktif dapat hadiah, wah semangat saya kan, semangat karena ini nah dari situ baru mulai ada kayaknya ini gitu, ngikut aja serius gitu kan, walaupun ya karena saya selalu ngikut event dan setiap event itu saya selalu merasa kayak saya harus, tapi karena nggak semua event kan kita lolos gitu kan, ya udah banyak kecewanya. Ya udah pas terus dapat nasihat dari kakak, nah kan nanti kalau ikut nothing tulus aja, ngikut gitu aja, nggak usah terlalu banyak mengharap berambisi. Nanti kalau memang takdirnya ya udah pasti jalannya lewat situ gitu. Akhirnya ya sudah ngikut buat esai. Nah esainya itu 1.500 kata waktu itu, 1.500 kata. Dan cuman diberi waktu itu kalau nggak salah itu 1 kali 24 jam gitu. Pokoknya besoknya harus kumpul gitu esainya. Dan tulis tangan? Enggak sih, diketik. Dan itu ya Allah menguras banyak tenaga dan pikiran karena berat juga ya ternyata. Temanya bebas ya berarti ya? Temanya waktu itu tentang kebahasaan sih. Kebahasaan. Kalau saya waktu tahun saya tuh saya ngangkat minimnya tingkat literasi siswa masyarakat NTB khususnya Pulau Sumbawa dan cara mengatasi hal itu gitu. Jadi di situ saya jabarkan kondisi literasi di Indonesia dari umum dulu. Pokoknya kayak esai-esai yang biasa yang lomba sebelumnya juga gitu. Karena kebetulan yang sebelumnya juga pernah ikut walaupun gagal gitu kan. Jadi dapat pelajaran dari situ. Akhirnya nyusun esai.
tata takte kayak ya udah apa yang ada di pikiran waktu itu ini ditulis, dituangin aja gitu. Ya udah akhirnya esai selesai itu saya ngerjain asar, selesai isya karena inputnya harus cepet gitu. Jangan sampai orang lain duluan lah pokoknya waktu itu. Saya kalau dibilang ambis juga iya sih, cuman kayak ambisnya tertata gitu maksudnya. Oh kalau begini nanti ada plan B, plan A, plan B gitu. 50% lah dari 100 lah. Iya, 50% lah dari 100 kemungkinan yang lolos juga alhamdulillah, kalau enggak ya udah berarti udah sampai di situ gitu. Akhirnya ya udah berjuang waktu itu seminggu lagi karena jauh banget gitu jarak dari awal tes ke tes selanjutnya tuh jauh jarak. Oh jauh banget ya. Jauh. Kalau sekarang yang tahun 2024 ini dia mepet-mepet waktunya. Lebih parah lagi ternyata. Akhirnya ya udah waktu itu keluar. Deg-degan juga sih karena kan ada sih juga kepengen juga gitu kan. Kepengen juga ada, ambis juga ada, tapi nggak kayak serius-serius amat gitu, kayak ya udah gitu. Akhirnya buka IG karena kita ada grup kan untuk literasi menulis itu. Wah ini pengumumannya udah keluar gitu, silakan cek di akun Instagramnya masing-masing. Lihat ini di akun Ikatan Duta Bahasa gitu. Buka ada nama saya lagi, alhamdulillah gitu. Tapi lihat ininya syaratnya buat video, ada wawancara tuh, ada prawawancara juga waktu tahun saya. Wah berat ini saya bilang. Tapi seiring berjalannya waktu ya udah ikut aja kan, daripada nggak ada kegiatan kan waktu itu ya udah ikut. Nah di sesi wawancara karena kan saya kan ngikutnya luring istilahnya, di luar jaringan gitu. Istilahnya offline. Offline. Banyak banget istilah yang Iza nggak tahu ya ternyata ya. Ya kita ngikutnya offline online. Dalam jaringan daring online. Sorry. Ngikutnya daring dan itu ada 3 panelis itu juri yang nilai gitu. Dan itu private, maksudnya kita ada waiting room kan kalau di Zoom itu, nanti kita bakal dialihkan ke si tempat wawancara ini gitu. Satu-satu berarti ya? Ya satu-satu ternyata. Dan itu posisinya saya waktu itu di studio teman saya. Mungkin Dita nonton, Dita Studio, halo. Oh Kak Dita Studio. Ya, posisinya di sana. Untung formal nih kan, abis take foto juga kan. Karena ada foto, banyak lah syaratnya, foto full body, terus close up, sama seragamnya juga ditentuin gitu waktu itu. Udah akhirnya saya foto, ternyata wawancara hari itu, dan saya kira besoknya gitu wawancaranya, ternyata di hari itu. Akhirnya saya telepon si Bagas nih gitu, yang Bagas ini Duta Bahasa Yuana tahun kemarin yang seangkatan SMA gitu kan. Nih gimana nih Gas, saya bilang, ini prokernya gimana, mau dijelasin detail atau hanya gambaran umumnya aja gitu kan. Buat mind mappingnya doang, nanti bakal ngapain gitu setelah jadi duta bahasa, itu aja sih yang ditanya. Oh ya udah, buat mind mappingnya. Udah kelar, diskusi lagi sama Bagas sebelum wawancara. Oh udah oke, gas dia bilang. Ya udah gas waktu itu. Nah ada 3 panelis kan, 3 panelis itu yang pertama saya disuruh kenalin diri dulu, kenalin diri dulu kan. Basic ya. Pasti basic wawancara kan begitu. Tapi wawancaranya kayak gini sama Isa, kayak ngalir aja gitu, kayak saya nggak ada ekspektasi yang wah bakal ngeri nih, bakal formal, bakal ternyata nggak semengerikan itu gitu. Ya udah perkenalan, habis itu nanya nih prokernya nanti kalau jadi duta bahasa NTB mau ngapain gitu kan. Saya jelasin waktu itu saya ngangkat Sastra Jontal, sini literasi lokal aksara Sumbawa yang asli gitu. Waktu itu masih fokus di pengajaran, tapi pas ke final kita nanti bicarain finalnya. Pokoknya saya jelasin alur bakal, saya kalau jadi duta bahasa akan mengembangkan literasi yang sudah lama tidak diangkat oleh generasi muda, khususnya itu Sastra Jontal itu sendiri gitu. Sastra Jontal ya namanya? Sastra Jontal. Oh Sastra. Sastra itu tulisan, Jontal itu daun lontar. Jadi dulu di zaman sebelum kemerdekaan para pahlawan dari Sumbawa gitu ya. Mungkin saya minta maaf ya kepada sastrawan Sumbawa, mungkin saya salah nyebut atau apa di sini karena udah lama juga nggak berkecimpung lagi gitu karena sibuk segala macam. Correct me if I wrong. Cemiu ya. Cemiu. Ya, nah di zaman kerajaan Sumbawa pada
beberapa ratus tahun silam itu dia pakai itu gitu untuk Pakai komunikasinya. daun jontar ya? Daun jontal diukir pakai itu Alatnya apa namanya? alat khususnya dia kalau. Oh, ada Iya, khususnya. ada. Oke. Saya lupa istilahnya adalah pokoknya saya riset waktu itu setelah jontal. Nah kebetulan nih ada teman saya yang neliti tentang skripsinya setelah jontal. Wah kebetulan banget kan. Cocok banget nih, Cocok akhirnya banget. collab. Akhirnya saya minta dong referensinya gitu. Boleh nggak? Dia bilang saya izin kan sama dosennya, sama namanya Ulfa. Oh, Kak Ulfa. Ulfa Lestari. Ya udah saya ini minta dong referensinya buat program, saya bilang program. Oh iya pakai aja. Nggak tahu ya mungkin itu melanggar hak cipta atau bagaimana, tapi kan sama-sama juga untuk pengen Sastra Jontal ini lebih dikenal lebih ya. dikenal. Karena saya terakhir belajar Sastra Jontal itu SMP Kak Iza. Saya SMP itu tahun 2014, udah lama banget kan. Itu diajarkan di sekolah? Iya, dan itu terakhir kali diajarkan di sekolah untuk Sastra Jontalnya. Kenapa? Karena mungkin perkembangan kurikulum kan pernah berubah tuh 2 kali. Oh iya, KTSP, K13 kurikulum KTSP kurikulum gitu. 13 Pokoknya 2 kali dan itu saya waktu SMA udah nggak ada muatan lokal yang mengajarkan si Sastra Jontal ini. Sayang jadinya banget ya. Iya, karena padahal itu khasnya Sumbawa gitu loh yang perlu di up gitu. Ya udah ngikut itu dan sesi terakhir saya disuruh ini karena ini kan duta bahasa NTB yang di NTB ini kan ada 3 suku gitu kan, suku Sasak, Samawa, dan Embuju. Nah kebetulan kan saya perwakilan suku Samawa nih. Coba ini dia bilang panelisnya, jurinya, pidato pakai bahasa Sumbawa. Akhirnya karena memang saya asli Sumbawa, terus keluarga saya juga banyak yang jadi istilahnya pemimpin ya, maksudnya kayak kades, terus lurah atau apalah gitu. Ya udah karena sering dengar mereka bicara bahasa Sumbawa di acara-acara itu ya saya adopsi dari situ aja, ngalir aja gitu. Kayak saya kalau nggak salah waktu itu tentang Maulid Nabi deh, saya udah lupa ingat sih. Pokok tentang itu terus pakai bahasa Sumbawa yang full, yang full, yang nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali. Udah udah itu, dan itu waktunya kayaknya 3 menit waktu itu. Terakhir sama wawancara bahasa Inggris. Kalau wawancara bahasa Inggris ini dia lebih ke pendalaman karakter sih. Tapi Iza mau tahu dong, pas wawancara bahasa Inggris sama wawancara bahasa Sumbawa nih, pidato bahasa Inggris sama pidato bahasa Sumbawa, itu mana sih yang buat kakak kayak aduh dak dikduk hatiku nih kayak nggak beres nih? Sebenarnya bahasa Inggris ya lebih ini ya. Tapi kan I know I can speak English but I'm not that fluent gitu. Nggak selancar yang yang ngomong yang udah tanpa mikir dulu gitu loh. Kalau bahasa Indonesia kan enggak, bahasa Sumbawanya kan karena bahasa daerah sendiri. Bahasa ibu ya kita sebutnya. Mother tongue nggak sih? Ya mother tongue. Iya mother tongue. Ya udah ngalir aja gitu karena sehari-hari kan pakai bahasa Sumbawa juga. Ya udah pidato bahasa Inggrisnya nggak pidato sebenarnya, kayak berbicara biasa aja, kayak let me know yourself, let me know your hobbies, what you want, what you do in your future gitu. Itu doang sih waktu itu. Ya udah akhirnya saya wawancara dengan sangat tenang. Ya udah kayak nggak ada beban gitu. Udah lepas gitu kan. Kayak gini kayak cicet biasa gitu. Walaupun mungkin mereka di sana resmi gitu dari kantor badan bahasa. Ya saya udah yang penting go with the flow, ya udah ikut gitu. Nah, setelah itu nih dakdikduk nih udah lama banget kan, biasanya seminggu ya. Seminggu dari tes wawancara yang sebelumnya wawancara itu ke tes yang berikutnya untuk masuk jadi finalisnya itu 2 minggu, ternyata hampir 1 bulan lah pokoknya itu. Dan itu buat deg-degan lagi. Dan itu buat deg-degan karena udah buat proker ya kan, udah saya paling takut mengecewakan orang. Kalau untuk diri saya sendiri ya saya masa bodoh orangnya. Terutama teman-teman saya sih kayak Bagas, kayak Jasum, itu kan dia yang paling support gitu. Paling support saya buat ikut duta bahasa. Orang tua juga ya pastinya. Orang tua juga iya, karena
beliau juga organisator juga orangnya, jadi kayak kalau anaknya ngikut event A, event B, event semangat C, banget tuh. Semangat beliau lah yang paling semangat. Ikut. Masa bodoh kalau menang atau enggak terserah, penting ikut. Tapi bagus loh, itu sangat membantu mental anak. Sangat membantu. Nah, akhirnya setelah wawancara itu kan ada kita seleksi video Kak, video promosi lah, promosi literasi tapi dari versi kita gitu. Nah ini paling unik sih kalau yang di bagian ini, karena waktu itu saya, wah kan udah lihat nih yang lain, saya kan ya kayak tadi saya bilang saya SKS orangnya kan, sistem kebut sehari, asli sehari saya buat itu. Bukan sehari video. Dong, sejam. Ya sejam kalau untuk editing videonya itu sejam. Ayo dia bilang. Terus di situ saya lumayan pakai strategi nih, karena kan kita bersaing ya, namanya jadi duta bahasa itu kan bersaing juga dengan 50 peserta lainnya. Nah saya di 50 peserta itu kan karena dari tes wawancara dan itu kan tadi esai itu kan keluar 50 besar. Buat videonya itu durasi 1 menit, tapi harus berkonsep. Pokoknya yang mencerminkan, wah ini nih kita sebagai generasi muda, ini loh yang kita lakukan untuk kebahasaan gitu, yang sudah kita lakukan, sama yang nantinya kalau jadi siap jadi duta bahasa itu bakal ngapain gitu. Tapi di situ kita ringkas jadi 1 menit, dan itu benar-benar makan waktu, pikiran, dana juga. Ini sebenarnya malu saya spill ya, cuman ya harus di spill biar tahu gitu. Begitulah ya, adanya pengorbanan seorang Andi Sultan gitu untuk ikut duta bahasa. Ngeri ini apa namanya, konsepnya saya waktu itu karena saya lihat kan ada yang nari, ada yang dance waktu itu, ada yang di perpustakaan nih ngetik videonya, ada yang di ini museum geologi sama di museum NTB. Kebanyakan di situ-situ aja gitu mereka. Itu pasti pemikiran kayak udah, aduh keren banget mereka. Iya, karena transisi dari scene 1 ke scene 2 dan scene 3 itu udah bener-bener mereka tuh udah niat pro banget gitu. Keren, jadi lightingnya juga keren. Terus saya mikir, wah ini harus bagus juga nih, harus pakai strategi lah pokoknya, karena saya sadar diri gitu, kalau ngikut duta itu pasti kan yang dilihat ya yang stereotipnya manusia di zaman sekarang kan tinggi badan pasti dilihat, good looking, ya tuh pasti banget, itu pasti dilihat. Ini aku udah tinggi badan udah nggak mendukung sebenarnya untuk jadi duta, seorang duta gitu kan ya secara umumnya. Terus program juga masih basic, terus muka juga nggak setampan teman-temanku gitu, kan insecure ya, kayak lihat orang yang lebih putih tuh kayak keren gitu. Ya udah pakai strategi di situ. Nah strateginya itu saya ngambilnya tema Sasambo Kak, Sasak, Samawa, Mujo. Aku kira Sasambo NTT. Aku hampir salah kaprah nih. Ada. Sasambo itu alat musik NTT. Sasando nggak sih? Sasando. Oh iya, Sasando. Salah kamu. Sasambo itu. Warga minta maaf sama warga NTT tuh. Warga NTT saya minta maaf ya Allah. Aku sebagai warga NTT nih kayak aduh, ini kamu bener-bener NTT nggak sih? Aku takut dipertanyakan ke NTT-annya ya. Aku mohon maaf banget nih ya. Sasambo jadi Sasando. Iya. Sasando jadi Sasambo. Karena mirip, wajar sih. Iya, mirip wajar. Nggak terlalu jauh lah. Tolong bantu aku ya. Aku takut di-hate sama teman-teman orang NTT. Oke, lanjut ke Sasambo. Nah, Sasambo Sasak, Samawa, Mbojo. Sasak itu di Pulau Lombok, Samawa itu di Pulau Sumbawa, Mbojo itu di Pulau Sumbawa tapi suku Bima di Oh, dia masih Pulau Bima Sumbawa sama Dompu. Iya. Mbojo itu masih Pulau Sumbawa, timurnya Sumbawa, Mbojo. Oh iya, benar. Kita beda suku. Oke, tapi lanjut. masih satu pulau kita. Ya udah ambil tema itu dan saya ngide gitu. Wah, belum ada yang pakai baju adat waktu itu kan. Akhirnya saya ambil risiko sih sebenarnya. Karena nyewa baju juga kan, pokoknya effort banget lah pokoknya. Baju apa itu? Baju Sasak, baju adat Sasak. Baju adat Sumbawa sama baju adat Mbojo itu. Tiga-tiganya saya pakai dalam satu menit video itu, tiga-tiganya kepake gitu. Dan itu syutingnya itu saya di depan dalam loka, terus di di perpustakaan daerah tuh yang baru tuh. Nah kebetulan itu baru selesai dibangun waktu itu, jadi
vibes ininya, vibes perpusnya, karena bukunya juga baru datang segala macam, ada perpustakaan baru juga di situ kan. Akhirnya di situ taping. Ini juga drama juga tapingnya nih karena panas kan. Udah bulan puasa waktu itu, masih bulan puasa tahun lalu ya. Tahun lalu 2023. Udah puasa, panas, terus yang ngambil video saya juga si Dita nih juga riuh gitu. Banyak kerjaan yang lainnya harus dia selesaikan. Udah ayo Kandi, ayo. Udah lama ini, udah waktunya lah pokoknya dia bilang. Didesak, panas, panik, dan puasa. waktu hari pertama itu yang ngatur wardrobe saya itu ibu saya. Oke. Ibu saya tuh mana buka YouTube, dia bilang. Buka YouTube, cari cara gimana pasang kain sasak. Karena itu 3 lapis Kak Iza. Jadi kayak aduh, ngap banget pokoknya. Terus bajunya tuh kan warna hitam. Ini juga hitam. Terus bawahannya warna-warni sih. Siang kayak panas ya. Di siang yang panas. Itu nyerap banget itu ya kayaknya. Allah. Akhirnya takingnya, kalau yang Sasambo itu nggak salah itu saya takingnya di Arpusda, Arsip dan Perpustakaan Daerah, sama baju embojonya juga di sana. Oke. Jadi ada 3 kali shoot ya, untuk 3 baju itu 3 kali shoot dan di tempat yang sama. Beda. Oh beda. Yang baju samawanya itu ini depan dalam Oka. Oke. Untuk openingnya itu, openingnya. Terus isinya itu ya di sana terakhir. Awalnya mau di bandara biar jadi 3 gitu, kayak ada 3 baju 3 wilayah gitu. Tapi aduh, kalau di bandar udara ini panas banget, jadi pasti backlight juga kan. Akhirnya ya udah milih 2 tempat aja deh, yang penting jadi cepet gitu. Akhirnya, nah narasinya itu saya baru pikir itu 1 menit sebelum taping. Itu benar-benar. Aduh Tuhan, aku nggak tahu mau ngomong apa sama seorang Kandi ini, kayak iya kayak kalau jadi aja gitu di lokasi tuh, jadi nanti saya ngomong begini ya, di-cutnya sampai sini-sini gitu. Saya atur biar gampang gitu. Kok bisa Kak? Kok nggak bisa? Tahu, kayak kalau saya rencanain nanti nggak sesuai nanti di lapangannya gitu. Akhirnya udah ngalir aja gitu. Nah saya jelasin sejarah bahasa, kalau nggak salah saya jelas perkenalan, terus ngenalin literasi itu seperti apa. Terus saya ada sentil proker saya sedikit di situ, saya zoom Satra Jontal itu di media sosialnya, namanya Lokal Satra. Halo, yang pantau akun IG Lokal Satra mungkin tahu ya, foundernya kebetulan sepupu saya juga yang berkecimpung di sana gitu. Jadi dapet lah semuanya. Akhirnya di situ ngejalanin literasi, sama terakhir itu saya ngejelasin kenapa sih bahasa Indonesia itu penting untuk apa? Kenapa sih saya sebagai pemuda itu harus ngikut andil dalam penjagaan literasi dan kebahasaan khususnya di NTB gitu. Saya juga sedikit pakai bahasa Inggris di video saya itu biar kayak mewakili semuanya gitu kan. Kayak Trigatra Bangun Bahasa itu kan kayak puncak program yang harus kita penuhi gitu. Apa itu? Trigatra Bangun Bahasa itu ya ada 3 semboyan yang harus, kayak kalau di kampus itu mungkin Tridharma Perguruan Tinggi Kak Iza. Oh iya. Nah, harus dijalankan lah pokoknya. Menguasai apa? Elemen bukan. Sorry ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, sama kuasai bahasa asing. Nah jadinya ya udah, masuk nih saya bilang. Kirain harus bisa elemen api. Itu mah avatar kan. Ya, beda ya. Beda ranah, beda. Oke. Nah akhirnya di situ masuk gitu. Masuk nih dia bilang. Udah kelar, sampai buka puasanya di masjid itu, karena orang udah azan, kita masih taping, masih edit juga sekalian gitu. Dan kan, dengan pakaian itu? Dengan pakaian. Ini orang mau prewed bulan puasa gitu. Sampai ada yang bilang kayak gitu. Enggak, saya bilang ini saya mau taping video ngikut kegiatan kantor bahasa, saya bilang. Oh iya silakan, dia bilang. Akhirnya diizinkan. Nah, itu hari pertama. Hari kedua ya udah, karena ada kesalahan beberapa scene yang mepet waktunya sama maghrib, karena kan puasa ya. Ngejar waktu puasa juga, buka gitu kan. Akhirnya hari terakhir itu saya pakai 2 baju kan, terakhir embojo. Kalau embojo itu saya pakai baju polos warna putih, cuman pernak-perniknya aja yang embojo khas embojo. Kain enggoli atau apa mungkin, saya lupa nama kain yang khas Bima, itu warna merah. Pokoknya merah putih lah waktu itu. Iya tahu. Terus itu bagus menurut saya gitu, kayak ngejreng gitu kan. Kalau baju samawanya itu warna kuning emas.
Oh iya. Sama itu topinya apa sih merah. bahasanya? Itu namanya sapu. Sapu. Oh, sapu. SAPU pakai ki, sapu. Oh, sapu. Ya, pakai ki. Ya, yang Lombok juga sapu namanya, cuman bentuknya berbeda. Kalau yang Sumba itu kan segitiga terus di agak jatuh ya. Kemudian yang Sasak itu kan dia ada tali terus di ul jadi ada kayak bunga gitu kan. Seperti Bali bukan sih? Iya, mirip udeng. Tapi kalau di Lombok itu dia nyebutnya sapu. Iya, sering aku lihat. Nah, kalau yang di Emboje ini agak sedikit berbeda. Dia ada punya dua topi khas daerah masing. Apa? Saya lupa namanya. Mungkin yang satunya sapu, tapi ukurannya tuh segitiga tapi lebih kecil dari yang punya kita Sumbawa. Dan posisinya tuh dia sebelah kiri. Saya kurang tahu. Sebelah kiri ya? Ya ada filosofinya lah pokoknya itu. Saya kurang ini kalau yang belum terlalu mendalam. Nah, terus yang saya pakai itu yang untuk resepsi. Waduh, pantas ya ditanya orang. Iya, tapi kan saya kan ngikut patung Sikika. Jadi di kantor bahasa itu namanya ada patung Sikika. Apa patung Kijang apa Mandalika, disingkat Kijang Sikika. Mandalika. Nah, si Kijang Mandalika ini dia pakai kostum gitu kayak dari Samawa, dari Embojo. Saya ngikut yang itu biar representatif gitu, biar dapet lah gitu. Akhirnya cari sampai dapat yang persis sama yang Sikika punya itu. Tapi nggak persis amat, mendekati lah. Pokoknya dia bundar terus ada kayak kipas begini gitu, ada rumbe-rumbenya begini gitu. Mungkin bisa lihat di Instagram saya jelas di sana. Oke, boleh kita promoin IG-nya dulu. Apa nama IG-nya? @andisultan_rm. Oke, dicatat ya teman-teman, di follow, dilihat. Nanti lihatlah karisma kaum Adam ini. Udah punya pacar? Aduh, ngeri nih pertanyaannya nih, takut biar, banget saya nih. Takutnya kan nanti teman-teman kayak, iya aku mau ngestok tapi takutnya punya cewek, gimana dong? Udah nggak ada sih. Oh, udah nggak ada. Nah, guys, boleh banget kalian DM, halo kak, aku nonton loh podcast kakak di Liputan gitu sama Kak Iza. Terus boleh. Punya usaha kan di rumah? Punya. Nanti caper beli di sana. Kan gitu. Ya, keluar usaha keluarga sih, kecil-kecilan. Nah, akhirnya waktu udah video nih kelar, kita lanjut ya. Terus yang untuk editingnya hamin sejam kumpulan, kalau nggak salah waktu itu pengumpulannya itu jam 21.00 apa 23.59 gitu pokok. Suka banget dia ngejar deadline ya. Karena kan baru kelar syuting juga istilahnya. Ya udah. Kelar syuting, ayo Dita, buka puasa. ayo liatin saya scene-nya, saya bakal ini cek mana yang perlu ditaruh dan perlu dibuang gitu kan. Akhirnya cek udah, ini ada harus yang dipercepat sedikit deh bang, percepat dah scene-nya gitu. Nah, footage awan yang melewati bangunan dalam loka tuh, itu yang harus dipercepat karena memakan waktu kan. Cuma 1 menit doang untuk reels itu, jadi nggak boleh lebih syaratnya. Ya udah, akhirnya selesai itu jam 10.30, saya masih ingat banget. 10.30 langsung saya up kirim. Tapi di situ kita pikir caption Kak Iza, nggak ujuk-ujuk langsung ini gitu. Harus caption lagi. Dan caption belum disiapkan pasti. Udah. Jadi di detik itu sudah jadi. Udah caption itu pokoknya saya sebagai saya perwakilan UTS kan waktu itu, Universitas Teknologi Sumbawa, terpilih dalam 50 besar udah bahasa NTB nomor 2 lah penjelasan di situ. Terus peran saya sebagai pemuda waktu itu apa gitu. Ya udah, peran saya akan melestarikan sastra lokal daerah saya gitu. Sama sedikit menyentil quotes-nya Bung Karno waktu itu. Saya berikan saya satu pemuda akan kujangkan dunia. Nah, itu saya taruh itulah pokoknya biar ada nasionalismenya dikit gitu. Biar itu cinta tanah air banget ya. Itu sebenarnya sangat strategi ya, karena saya ngelihat video teman-teman yang lain tuh udah bukan bosan sebenarnya, kayak konsep yang mereka ambil tuh kalau nggak pakai baju dari kampusnya mereka, baju batik sama baju daerah cuman beberapa, dan paling mereka mainin transisi video doang gitu. Jadinya wah, aku harus pakai strategi lain nih biar kepilih gitu. Dan akhirnya benar dah kepilih. Jadi tapi itu nunggunya dua minggu, hampir 3 sih, hampir 3. Oke. Setelah 2 minggu itu gimana? Itu uring-uringan ini mikir proker, karena kan sebelum misalnya kalau lulus duta bahasa proker kan, saya hubungi Jasum, termasuk juga Bagas,
termasuk sepupu saya yang ngelola lokal sastra itu juga minta izin kan, karena kan beliau yang foundernya gitu. Akhirnya ya udah pakai itu ngurus ini kostum yang bakal pakai di final. Kalau misalnya udah harus di prepare memang sama minat bakatnya juga gitu mau ngapain, karena udah tanya mereka kan gimana pengalaman ikut udah bahasa gitu. Akhirnya ya udah ini setelah 2 minggu saya nggak niat cek karena kayak aduh kemarin kayaknya aku nggak ini gitu loh, kurang well prepared, aku ngerasa kurang maksimal. Tapi bilang temanku pasti masuk Kandi, yakin saya, ada bilang yakin teman saya. Kayaknya enggak, saya bilang, soalnya saya lihat teman-teman saya tuh pada keren-keren semua, yang udah kayak MC kondang suaranya, terus kayak yang udah jadi kayak reporter itu ada loh. Teman saya tuh ya bener-bener reporter banget suaranya. Insecure dah pokoknya. Saya kan memang benar, saya kalau bahasa Sumba itu nggak kelihatan bahasa Sumbawanya gitu, bahasa Indonesianya nggak kelihatan bahasa Sumbawanya. Tapi saya ngerasa kedaerahan saya tuh masih kelihatan gitu. Walaupun orang bilang, oh nggak kelihatan sih Sumbawanya kalau ngomong bahasa Indonesia. Tapi saya ngerasa kayak, aduh masih, saya bilang masih belum pede. Akhirnya ya udah, waktu itu keluar nih di tag sama teman saya waktu itu, lulus kamu finalis, dia bilang. Pokoknya congratulations bla 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 bla. Hah? Saya lihat, bener ini, saya bilang. Nggak ngecek, temennya yang lihat ya ternyata. Karena saya kayak ya udah gitu, kayak udah berlalu gitu loh, kayak kayak saya udah kalau udah berlalu itu ya terserah, mau lulus alhamdulillah, mau enggak juga ya udah, berarti ambil pengalaman, ambil baiknya aja. Gitu. Belum rezeki aja. Ya udah, lapor ke anu, dibilang lapor ke admin fakultas, dia bilang teman saya nih. Iya, saya bilang, saya lihat. Nah waktu itu saya lagi bantu teman saya skripsi di rumah salah satu budayawan Sumbawa, Pak Aris Zulkarnain, mungkin beliau nonton ya kan. Nah di situ bahasa Tarajontal juga waktu itu, karena samaan sama Kandi minta tolong bantu saya ke rumah narasumber katanya. Oh ya oke gas, saya bilang. Kebetulan saya ada perlu untuk Sastra Jontal itu tadi kan, untuk proker, ya udah minjam buku, minjam katalog segala macam tentang sejarah Sumbawa gitu. Ya udah ketemu di sana, lulus, dia bilang. Mana, saya bilang, oh ternyata nama saya tuh nama pertama muncul nomor 1 gitu di finalis putranya. Ya udah, alhamdulillah. Aku lihat loh. Oh lihat ya? Aku lihat dong. Biru latarnya pokoknya, masih ingat. Ya udah, nah ternyata teman-teman yang lulus finalis itu kebanyakan teman saya dulu di HI Unram. Nah dulu saya cerita sedikit ya. Dulu saya perjalanan pendidikan saya tuh, saya tamat dari, saya alumni SMK 1 Sumbawa, mungkin ada sahabat SMK 1. Saya perhotelan dulu, jurusan perhotelan. Nah tamat kan 2018 Kaiza, ngikut SBMPTN, SNMPTN gak lolos. Akhirnya udah nangis tuh. Saya pernah di posisi itu kayak aduh hopeless, nggak mau kuliah, nggak mau apa, karena malu sama tetangga, bukan teman, tetangga. Karena mulut tetangga itu kan wah ya sih, agak tahu kan gimana kalau tetangga agak aduh mengerikan lah pokoknya mulut tetangga gitu. Ya udah, karena pengen banget negeri, ikut tes mandirinya Kak Iza. Ternyata nah bagusnya waktu itu ada yang bahas-bahas soal gitu kan, bahas-bahas soal untuk masuk Unram, untuk mandirinya saya ikut itu Kak Iza, ikut pelatihannya gitu. Ikut ternyata lebih mudah soalnya ketimbang SN sama SB. Karena saya anak SMK ya, yang notabene-nya itu aliran sosial humaniora ya. Hanya praktek doang, nggak pernah teoritis. Itu di SMK tuh jarang banget. Iya benar. Kalau di SMK itu pelajaran teori itu cuman di kelas 1, 2, nah 2 pun di kelas 11 itu pun kita di semester 1 doang teorinya. Yang lainnya PKL, praktek every time gitu. Ya udah, terus kayak masuk kampus ngangong-ngangong Kaiza, kayak aduh bisa nggak ya saya masuk sini gitu kan. Akhirnya ya udah ngikut, ya udah Bismillah gitu. Saya masih ingat di kampus Unram itu di Fakultas Hukum saya tes, dan itu ribuan orang tes Kaiza, kayak aduh banyak banget. Nah saya milih jurusan 3 dan ini dari saya awal SNSB itu sama jurusannya. Pilihan pertama pendidikan bahasa Inggris, pilihan kedua manajemen, pilihan ketiga itu hubungan internasional. Nah, waktu itu kan sempat ada trouble nih Unram 2018. Saya udah seneng nih karena lulus pilihan pertama kan, pendidikan bahasa Inggris. Wah seneng, udah pengen banget kan masuk FKIP gitu pendidikan bahasa Inggris. Nah besoknya dia berubah Kaiza, dan besoknya itu saya harus ikut tes WIN gitu.
Universitas Islam Negeri Mataram, karena saya udah hopeless banget, semua universitas di Mataram itu saya daftar. Akhirnya nggak jadi UIN karena udah lulus Unram. lulus Unram. Ternyata di HI, Hubungan Internasional. Terus HI itu nggak seperti yang saya bayangin gitu. Mungkin ada teman-teman HI Unram yang nonton juga. Ternyata di HI itu saya kira kan awalnya, wah HI itu kan pasti belajar culture budaya negara lain gitu kan, entah Cina, Jepang, Korea, India gitu kan, sama bahas-bahas hukum tata negara doang. Tapi ternyata lebih dari itu, liberalisme, terus apalagi ya, paham-paham teori-teori kanan lah pokoknya, teori-teori yang menurut kita tuh kayak aduh nggak masuk di ini gitu. Secara agama nggak kena, secara sosial pun kadang ada juga teori-teori yang tidak sesuai, bertolak belakang banget. Wah kayaknya ini bukan saya. Nah waktu itu kan gempa juga tuh kan. Benar. Jadi itu drama itu kuliah di sana cuman 3 bulan doang, dan saya cuman sampai ujian tengah semester. Dan itu akhirnya ke UTS. Itu istirahat setahun dulu. Selama 2018 itu saya istirahat karena saya operasi. Udah istirahat setahun, baru daftar di UTS. Bisa nggak? Ini kan saya lulusan 2018 gitu. Tanya kan ini. Oh bisa, ini kan 3 tahun ke belakang gitu, masih bisa gitu kan. Udah daftar, akhirnya keterima. Saya daftar 3 beasiswa dulu dan 3-3-nya keterima waktu itu. Akhirnya milih talent salah hunting, satu. beasiswa undangan, sama lupa saya yang satunya. Lupa, pokok 3 lah pokoknya. Saya lulus jalur bukan lingkar kampus juga sih. Pokok 3 jenis beasiswa itu saya lulus. Dan saya milih, ditanyakan sama mau pilih yang mana, katanya ini kan ada 3 nih, lulus semua. Akhirnya pilih yang akademik aja. Karena saya nggak akan mampu mengikuti banyak lomba selama saya kuliah, karena pasti banyak tugas-tugas kayak kalau kuliah itu kan. Saya mikirnya gitu, oh yaudah Bismillah gitu, ya udah masuk UTS dan ternyata di UTS itu adik tingkat saya semua yang sudah saya kenal gitu. Ini nggak terlalu ini sih adaptasinya. Kembali lagi ke Duta Bahasa. Ke ini Duta Bahasa. Akhirnya saya ini kan ikut final, semualah persiapan. Wah mak saya final, wah bahagia banget tuh mama saya tuh. Karena kan belum pernah gitu dari di keluarga besar saya bukan keluarga inti saya sendiri, belum ada yang pernah ikut duta-dutaan kayak gini, ajang perdutaan kayak gini gitu. Akhirnya ya udah ikut aja, gas, nggak usah pikir menang kalah deh. Ikut. Saya prepare waktu itu jas, karena kan formal attire kan, jadi harus pakai jas, sepatu, pantofel. Itu pas udah keterima kan? Iya, semua jadinya beli semua itu. Itu dari berapa orang kak? Dari 50 orang berarti kan. 50 dari 150, 20 jadinya. Dipangkas 50, akhirnya di set tinggal 20 orang. Jadi ya udah. Waktu hari pertama itu kan adanya namanya taklimat. Nah, taklimat, tahu nggak taklimat teman-teman? Apa itu? Kayaknya Kaiza baru dengar. Asing banget di telinga aku. Nah, jadi taklimat itu bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu technical meeting. Technical meeting. Itu aku tahu technical meeting. Nah, kalau bahasa Indonesia itu taklimat, Kak. Taklimat. Saya baru tahu di hari itu juga. Taklimat apa? Taklimat gitu. Ternyata itu untuk 20 besar itu taklimatnya di Mataram. Waktu itu kita hari pertama, pokoknya saya Hamin 2 hari itu sudah berangkat dari Sumbawa dengan segala macam keribetan proker, rangkap 5. Terus syarat-syarat yang selama ikut seleksi berkasnya itu bawa semua yang asli segala macam, bawa dan itu riwe sama properti buat nampil nanti kan udah tahu kan lulus pasti nih harus prepare gitu. Ya udah bawa semua sampai sana. Hari pertama kita take foto, take foto finalis. Saya ngiranya kayak ya udah pakai jas, pakai nyampe sana kita dandan Kak. Make up. Iya make up. Katanya alasannya biar fotonya nanti itu nggak gelap, nggak belang katanya, nggak terlalu kelihatan editan. Akhirnya ya udah kita di make up. Dan itu pertama kali dalam hidup saya itu di make up gitu, di make up. Tapi nggak tebel-tebel banget dong. Nggak, yang ya udah cocok dengan tone kulit kita masing-masing gitu. Ya udah make up. Kita saling bully di situ. Dan baru pertama kali kan kenalan sama duta-duta bahasa yang tahun sebelumnya, sama ini yang dari kan kita baru ketemu di situ, jadi ya udah euforianya tuh dapat gitu. Wah kamu dari mana?
kalau nggak salah itu pertama saya kenalan sama Lale. Lalu mungkin kalau nonton ini mungkin masih ingat ya Le, kamu dari Lombok Tengah kemarin dia ke Mataram gitu, langsung dari sana. Ketemu di parkir kan dia solo studio itu dia di lantai 2, jadi kita harus naik tangga. Akhirnya ketemu di sana, mulailah datang yang dari Lotim, dari Mataram, dari Sumbawa. Nah teman-teman saya ternyata teman saya di HI kemarin yang ikut lah, ketemu lagi gitu kan. Ketemu lagi, ya udah nyaman, udah komunikasinya udah lancar, take foto bareng, di up di IG. Nah di hari selanjutnya kita kan itu kalau nggak salah 4 hari apa 3 hari ya, saya lupa ingat, pokok ya taruhlah 4 gitu, 4 hari sama pulang-pulangnya. Karantina Kak Iza, karantina itu kita pagi tuh latihan nari, koreo, sama latihan koreo untuk ini opening number kayak Miss Universe, Miss Indonesia gitu, jalan catwalk, jalan kucing. Dan itu pertama kali dalam hidup saya kayak, aduh, gini ya ternyata orang jadi model gitu kan sama kayak model ya, kalau kita ikut ajang pageant atau duta gitu kan. Akhirnya ya udah ngikut gitu kan, ikut pertama kali nari gitu kan. Aduh, kalau bahasa Sumbawanya mungkin Juju joat bahasa Semawa. Apa sih, aku nggak tahu. kayak besi, kayak susah gitu. Kaku bahasa Indonesia tuh kaku banget, kayak aduh pertama kali marah harus pakai sarung ya kan, sarung tradisional dari daerah masing-masing. Saya bawa itu 2 sarung 2 kerealang warna sarung tuh kerealang ya sebutnya? Iya, namanya kerealang. Sarung yang ditenun tradisional tuh kalau di Sumba tuh namanya kerealang. Dan itu saya bawa 2 warna. Biar takutnya ada keperluan di yang lain juga kan, karena kita karantina 4 hari takut kotor atau apa, ya, udah bawa 2 gitu. Piece hitam sama warna hijau. Akhirnya ya udah nari. Nah, itu pertama kalinya saya nari. Saya dari dulu dari zaman SD SMP itu udah ngikut organisasi di sekolah, organisasi seni gitu, tapi belum pernah yang namanya nari. Akhirnya di situ diajarin sampai gerakannya kan ada mungkin makan waktu 7 menit untuk tarian opening untuk grand final. Itu ternyata saya sadarnya, oh ternyata kita udah sah gitu loh jadi duta bahasa. Di situ dia pakai ini nih Samir gitu. Saya masih ingat pertama kali ada videonya di highlight IG saya tuh, malu banget pakai ini karena pertama kali kayak aduh deg-degan banget ya pastinya kayak, ya. Wah ternyata aku bisa gitu kan. Nah, selama ini kan saya merasa mengunderestimate diri gitu kayak mana bisa jadi duta pendek gitu kan. Ya jadi buat teman-teman yang mau pengen banget jadi duta, bisa ikut duta bahasa gitu, yang tidak melihat fisik. Yang tidak terlalu memandang fisik, mungkin melihat tapi tidak terlalu memandang fisik, tapi memandang proker dan bagaimana kita kualitas diri, kualitas diri lah, value, self value gitu kan. Ya udah akhirnya di up nih di IG, wah banyak tuh komentar dari anak-anak UTS, dari teman saya, dari kakak saya terutama, wah semangat, semoga juara ya, ini gitu. Udah ikut. Nah di hari keduanya kan udah selesai nih karantina, banyak itu ternyata tesnya ya Iza. Ada tes psikologi, ada tes namanya UKBI. Nah UKBI ini dia sama kayak kalau bahasa Inggrisnya itu TOEFL, tapi ini untuk khusus bahasa Indonesia gitu. Dan itu pertama kali juga saya ikut tes itu. Alhamdulillah skornya semenjana ya. Halo anak-anak semenjana. Jadi level semenjana itu udah kayak standar jadi duta gitu, udah standarnya udah segitu gitu. Kamu harus semenjana gitu. Jangan sampai yang di bawahnya bikin malu aja. Masa bahasa Indonesia nggak bisa sih? Iya, dan itu tesnya adaptif. Jadi kalau kita cepat kelar, berarti kita bego Kak. Oh itu penilaiannya. Iya kalau kita lama itu berarti tingkat intelijensi kita itu tinggi, tingkat pemahaman kita terhadap bahasa Indonesia itu kita tinggi gitu. Itu tesnya itu gampang-gampang susah sebenarnya. Ada reading, ada membaca, sesi membaca, respon kaidah namanya, sama mendengarkan gitu kan. Nah mendengarkan ini ya udah dia baku banget bahasanya gitu. Tapi kita dibuat pusing sama statement si pembicara keduanya, kadang agak melenceng sedikit tapi masih masuk tema gitu. Jadi di situ kita harus benar-benar teliti gitu
pembicara kedua untuk di ini speakernya. Kalau untuk intonasi kan artikulasi segala macam kan kita udah orang Indonesia kan pasti paham gitu kan. Agak mudah. Itu sih mudahnya gitu. Terus masuk ke respon kaidah. Nah, respon kaidah ini kita sama kayak di TOEFL itu structure. Ya udah, kita disajikan beberapa kalimat, wah ini yang salah yang mana, yang baku itu yang kayak gimana gitu. Wah, gue bukan anak bahasa nih, dalam hati gue kan. Mana tahu ini akhirnya ternyata susah juga di situ kan. Susah. Akhirnya nyampe di bagian reading. Lebih ruwet lagi di situ karena kan 2 layar ya, 2 lembar soal panjang, tahu kan kalau UN, UNBK atau apa itu. Kalau soal bahasa Indonesia kan sepanjang itu kan. Iya, benar banget. Dan dulu saya dapat teknik jawab gitu. Ini saya sangat bersyukur. Terima kasih banget ini saya nggak apa-apa sebut ya orangnya. Nggak apa-apa sebut aja. Guru sastra dan bahasa Indonesia saya, Ibu Purna Aprianti SS. Beliau dulu ngajar bahasa Indonesia di SMK gitu. Masih ya, sekarang udah pindah ke SMA 2. Mudah-mudahan Ibu nonton ya Bu ini. Ya, nanti anak didik Ibu yang Ibu berikan ilmunya. Terima kasih banyak. Nggak bisa ngucapin dengan kata-kata lah, pokoknya ilmu yang dikasih sama Ibu. Beliau dijuluk itu kamus berjalan, saking beliau ahli dalam sastra menurut saya kamus berjalan. Kita istilah-istilah ini, istilah A, istilah B tahu aja gitu udah tahu aja, pas kita cek, bener gitu. Akhirnya ikut UKBI, alhamdulillah nggak mengecewakan, nggak terlalu di bawah banget loh skornya, masih di tengah-tengah gitu. Saya lihat, ada yang paling ternyata lama selesai itu levelnya unggul nggak salah tuh di samping saya, ternyata pantesan dia lama selesai karena bagus unggul banget tuh tinggi banget padahal kalau saya kan kita tesnya kan satu line gini Kak, cewek sebelah sana, ceweknya berhadapan gitu. Saya lihat gitu, ya Allah ini kan sama kayak saya tadi, tapi kok dia lama, mungkin tingkat analisisnya dia tinggi, jadi benar-benar bagus gitu. Ya udah, alhamdulillah nggak mengecewakan. Habis itu kita ada udah setelah itu kita ada wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam ini waktunya dibatasin juga, kalau nggak salah 5 menit. Kita di situ presentasi gimana kita gitu, kenalan, terus nih kalau kamu kepilih jadi duta bahasa, kamu mau nggak kontribusi gitu. Ya udah, karena ya udah kecemplung kan, maksudnya udah masuk final juga. Aneh banget kan kalau kita bilang enggak, ya udah jawab apa adanya. Dan waktu itu saya merasa performance saya paling down itu di situ, wawancara mendalam itu. Karena bukan karena saya nggak bisa ngejawab, tapi penampilan saya waktu itu kayak nggak tidur Kak Izab, malamnya mikir podcast segala macam tuh sampai nggak tidur, sedikit lah tidur gitu karena takut ngecewain orang lah pokoknya. Intinya mata saya sembab kayak orang nangis waktu itu di hari itu. Akhirnya kelar, alhamdulillah, hilang beban di hari itu gitu. Udah kelar gitu kan. Nah, terakhir minat bakat. Nah, di sini saya storytelling Kak Iza. Angkat cerita daerah. Waktu itu saya angkat cerita Tanjung Munangis. Tanjung Munangis. Tahu kan? Tahu. Di belakang rumah sakit itu kan? Rumah sakit, puskesmas Berang Biji. Itu nama jalan Kak. Nama jalan? Bukan, beda. Di mana tuh Tanjung Munangis yang ini? Yang semestinya nah ini saya dijelasin sama Pak Zulkarnain gitu, budayawan Sumbawa. Nah ternyata panjang banget ternyata sejarahnya Tanjung Munangis itu. Mungkin secara singkat aja ya biar nggak terlalu bertele-tele gitu. Jadi Tanjung Munangis itu berawal dari kisah sang putri raja yang mempunyai penyakit gitu, penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis lah. Pokoknya kepercayaannya masyarakat Sumbawa waktu di zaman kerajaannya, mungkin sampai sekarang ya saya nggak terlalu tahu gitu. Nah, si putri raja ini dia penyakit kulit sih, tapi nggak bisa sembuh dengan semua tabib dukun segala macam. Nah, karena kita dapat pengaruh budaya dari Goa, Sulawesi, makanya antara Sumbawa dan Sulawesi itu rumah adatnya mirip-mirip, adat mirip, budayanya juga hampir mirip, sama pakaiannya juga mirip-mirip lah pokoknya. Iya, benar-benar. Ya kan? Dan teman-teman kita pun mukanya rada-rada Sulawesi ya kebanyakan. Iya kayaknya. Iya. Terus akhirnya ya udah gitu, datang dari karena ini cerita legendaris yang udah orang-orang udah pada tahu gitu. Orang khususnya orang Sumbawa. Ya udah cerita kan di situ. Nah, saya di situ pakai bahasa Sumbawa, bahasa Indonesia sampai sama bahasa Inggris. Jadi saya combine pokoknya jadi gitu 3 bahasa. Ya udah sama. Jadi biar nggak monoton saya nyanyi waktu itu Kaiza. Bawa lagu daerah yang si Tanjung Menangis itu juga.
sebenarnya saya udah siapin peralatan dari rumah yang jadi di final itu pilihan kedua. Sebenarnya saya mau ngangkat yang daerah saya Moi Utara gitu. Cerita Batu Tamin. Itu sangat kayaknya belum pernah ada yang ngangkat deh. Tapi akhirnya memilih Tanjung Menangis. Karena udah familiar, terus cepet juga. Karena mengingat waktu ini kan cuma 5 menit. Ya udah cuman background waktu itu background dalam loka atau Tanjung Menangis itu kita ini ya. Jadi Tanjung Menangis itu daerahnya ke arah Desa Penyaring itu. Oh iya ngerti. Nah, puncak si Putri itu katanya Pak Zul itu dia lari dari arah ini Gunung Setia, tahu kan? Oh iya tahu. Ternyata dari situ jalurnya lewat ini Tanjakan Samota itu. Ternyata itu jalurnya, guys. Saya baru tahu, dan itu filosofi dari lagunya ternyata. Saya baru tahu. Pokoknya dia sembuh itu dari dapat pengobatan dari tabib dari Sulawesi itu, dari kerajaan itu. Saya lupa nama kerajaannya. Sembuh. Nah, sini kan tabibnya kan tua ya kan, jadi nggak mungkin dong perawan ini suka yang tua. Nah, ternyata mereka sama-sama sembuh gitu. Oh iya. Maksudnya gimana ya istilahnya, si putrinya sembuh dan si ininya juga jadi tiba-tiba jadi tampan gitu setelah ketemu si ini. Ya udah, tapi cintanya kandas waktu itu. Waduh. Akhirnya dia lari karena yang menyebabkan dia lari itu kayaknya ada ingkar janji dari si ini gitu. Si kerajaan itu. Akhirnya karena dilihat tua jadi ditolak sama ininya bapaknya si ratu ini, putri ini. Cinta tak direstui ya sebenarnya ya. Akhirnya dia lari ke sana. Di sana dia udah nggak mau lihat kiri kanan. Ya udah. Akhirnya si ini juga pulang kan karena ini kan dia kecewa juga. Yeah. Si putri ini nangis juga gitu, nangis tapi dia kejar juga yang jalur tadi itu. Akhirnya di Tanjung itulah si dia menangis. Ya udah, itu jadi kenangan yang. Jadilah Tanjung Menangis. Karena ini legenda juga mistis juga sih sebenarnya kisah ini. Si putri itu ya di situ dia entah dia ke bawah arus gelombang atau memang dia loncat itu. Masih ada dua versi gitu. Ya udah di situ. Dan sampai saat ini, dan ternyata setelah penampilan saya tuh cerita ini udah pernah dibawa gitu sama yang tembus Duta Bahasa Nasional waktu 2 tahun sebelumnya. Kayaknya, dan saya kayaknya udah basi. Tapi nggak apa-apa lah kan, saya pakai tiga bahasa. Dia kan pakai bahasa Indonesia. Mungkin karena saya nggak lihat ya. Mungkin pakai satu bahasa. Akhirnya udah proker 5 menit. Dan itu menegangkan sih menurut saya, tapi saya berusaha untuk enjoy. Pokoknya saya masih ingat pesan ibu saya tuh, kalau naik panggung lihat dulu semua mata audiens baru ngomong. Dan itu emang works gitu, saya dapet gitu. Oh bener gitu. Akhirnya kan kita kalau di ini balik lagi ke ini sebelum minat bakat itu kan ada Krida bahasa namanya. Jadi kita presentasi bahasa di situ. Dan itu hari terakhir sih. Pukul 2 agenda itu hari terakhir untuk karantina duta bahasa gitu. Dan setelah itu kan dapat untungnya pertanyaan di fishbowl, kan ada fishbowl, kita disuruh ngambil sendiri pertanyaan dari juri. Kalau saya nggak salah itu di pertanyaan itu, bagaimana cara saudara mengglobalisasikan bahasa daerah gitu. Nah kan pas kan sama tema saya bahwa ya udah, saya dengan lantang menjawab, saya kan ini program saya sangat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan dari juri kan. Ya udah saya jelasin secara singkat, pokoknya ngena gitu pertanyaan. Alhamdulillah pas 00 itu pas selesai, nggak ada grogi sama sekali. Cuman saya ngerasa di situ juga kurang juga karena kan posisi lahirnya kan besar kan, di Hotel Aston waktu itu kita ini finalnya. Saya ngerasa kayaknya saya kurang dilihat audiens, karena kan kita ngejelasin lihat slide juga gitu kan.
Padahal sebelumnya udah dijelasin jangan terlalu banyak lihat slide. Tapi pas saya rewind lihat review video saya tuh, wah ini saya kebanyakan madep belakang gitu. Pantes saya nggak menang. Tapi uniknya setelah itu kan kita ada chit chat ya dengan salah satu Ika Dubas gitu, Ikatan Duta Bahasa NTB waktu itu jadi panitia juga. Ditanya, kamu ininya yang kamu takutin di sini siapa? Ini saya sebut ABCD ya kan. Kamu tahu nggak? Dia bilang, saya masih ingat sampai sekarang. Kamu itu jadi ini, dia bilang, jadi musuh-musuh temanmu karena kamu banyak terlalu vokal. Iya, terus minat bakatmu 2 kali kamu nampil, dia bilang. Iya, saya bilang. Karena saya ngerasa tuh saya biasa aja, ada yang lebih dari saya gitu, dan saya itu yang saya tanamkan kalau saya ngikut event gitu. Karena kan kita nggak boleh sombong juga. Iya, benar. Ya udah, saya nggak sombong situ karena saya memang senang tampil doang gitu. Ya udah, ngikut. Nah, saya bantu teman saya namanya Lina. Halo Lina, dia pernah ikut duta lingkungan NTB. Pokoknya semua teman saya tuh udah pernah ikut ajang duta gitu. Dan saya sendiri aja di situ circle itu yang nggak pernah ikut ajang duta. Itu pertama kali kan. Lalu setelah itu gimana nih? Setelah serangkaian semua kegiatan, semua penampilan, dan akhirnya kita happy lah pokoknya itu. Sama prepare nari juga yang udah 4 hari ya, 1 minggu yang lalu kita bayar tuh. Di situ semua harus set fix, harus juga ini cara catwalk. Itu yang paling lucu sih karena pertama kali kan waktu itu saya catwalk. Diajarin badan tegap, lihat depan 360 derajat bla bla bla. Apa 360? Mata ke depan, senyum. Ternyata ada tekniknya juga, nggak ujuk-ujuk kita jalan gitu. Jalan. Waktu itu di tahun saya itu sound ini Gemintang Hatiku. Itu sound untuk catwalk gitu. Wah, itu kalau kita putar nih pasti semua pengen catwalk. Ya udah setelah itu tiba nih dari penghujung acara kan, di hari penganugerahan. Sebenarnya malam penganugerahan tapi dilihat waktunya nggak memadai, ya udah diganti ke pagi hari gitu. Itu kita pagi hari itu ada hadir juga Bu Niken waktu itu, Bunda Literasi NTB. Yang sekarang Rektor UTS bukan? Ya benar sekali. Kemudian Kepala Bahasa NTB, terus juri-juri psikolog juga ada waktu itu juga, karena kan dilihat secara psikologis juga kan cara menjawabnya. Akhirnya deg-degan nih. Kan udah nih udah terakhir kan, udah mau di spill siapa pemenang. Itu berarti semifinal ya? Ya, semifinal round. Pemenang ketiga kan nggak disebut namanya, disebut nomornya. Nah waktu itu saya nomor 3. Nah lucunya ini kejadian paling lucu sih menurut saya, dan saya kayaknya malu sih kalau spillin, tapi nggak apa-apa lah biar jadi pelajaran buat duta-duta bahasa yang lain itu. Kan 13 sama 3 itu hampir sama ya Kak ya? Iya. Jadi 3, udah saya mau maju ini 13, langsung saya Allah kaget. Berasa di prank ya diri ini. Iya, berasa di prank jadinya. Ya udah, itu dia juara favorit, dia dari KSB Malikul. Halo Malikul. Terus nah itu kita nge-vote juga 3 hari sebelum itu harus nge-vote, banyak vote gitu. Selain penilaian dari juri. Iya, ngerti. Ya udah. Nah, yang jadi juara-juara 1 2 3 ini mereka udah berpengalaman gitu kan, jadi duta-duta. Jadi yang sebelumnya ada yang ikut 2 kali, 3 kali. Jadi nggak heran ya mereka pantas. Ya dari prokernya ini yang juara 1 nih dari Kota Mataram, Haro Noval Igusti bagus, Noval Adi Suharta dari Kota Mataram, sama Mila Sari dari STP waktu itu, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Nah mereka ini benar-benar proker yang setiap tahun itu kan ada tema yang benar-benar jadi fokusnya kantor bahasa untuk diprogramkan gitu. Di waktu saya tuh namanya programnya itu 3T, terluar, terluas, terdalam. Lupa saya, pokoknya harus menyangkut daerah itu gitu. Kalau di NTB tuh daerah-daerah terpencil, misalnya di Lombok Utara itu kan ada daerah terpencil di Gili gitu kan. Iya. Nah kita proker kita itu harus masuk ke sana. Sementara kebanyakan proker yang di finalis ini dia pakai scan barcode. Nah itu kan ini apa ya itu pokoknya scan barcode, sama pokoknya masih bermuara di
di kota-kota deh. IT gitu, kemampuan IT. Nah, yang dibutuhkan kantor bahasa itu, nah ini saya spill ya untuk duta bahasa selanjutnya, perlu dan sangat perlu diperhatikan untuk program kantor di tahun itu dia ngangkat apa. Kebanyakan kontennya itu dia nyinggung apa. Oke. Jadi idenya nanti bisa dapat dari situ. Oke. Itu tips and trick ya, buat teman-teman bahasa yang mau ikut duta bahasa itu tips, salah satu tips. Nah, ya udah si Novel sama Misa ini bener gitu, dapat gitu. Kalau Novel ini dia juga pakai 3 bahasa tapi beda, Kak. Dia pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris sama bahasa Sasak waktu itu. Nah kan dia dari perwakilan suku Sasak. Oke. Ya udah dia totalitas banget, dia bawa alat peraga yang jadi wayangnya, jadi saya lupa nama ceritanya waktu itu, pokoknya dia cerita tapi diperagakan dalam 3 bahasa. Dan itu menurut saya tuh wow sih. Itu keren banget sih. Siapa yang ngerti bahasa Jerman di situ kan, maksudnya kayak walaupun mungkin dia salah sedikit kan nggak terlalu kelihatan kan. Benar. Jadi ya udah keren banget nih anak gitu kan. Ternyata diem karena dia memang orang-orangnya tuh ternyata kalem sih orangnya. Diem cuman pas di panggung wah. Keluar semua aslinya. Semua asli yang benar-benar faktor X-nya dia gitu. Terus yang satunya dia Tenate, saya lupa nama prokernya. Pokoknya dia kan anak pariwisata nih. Masuk kan ke ini. Dia udah siapin brosur, terus udah siapin barcode yang nyambung ke layanan hotel itu gitu. Oke. Ya udah, dapet lah pokoknya di situ. Terus yang juara 2 dia bawa produk. Yang juara 2 duta bahasa ini Safira. Halo Safira, dia dari Dompu. Nah di juara 2 ini dia bawa produk, kalau nggak salah nama prokernya itu daring CB. Jadi sistem bahasa isyarat gitu. Oh iya, ngerti. Dia pakai bahasa isyarat gitu, terus pakai logo-logo gitu kan, logo bahasa isyarat di baju itu, dan itu emang wow sih. Dia langsung bawa produknya di panggung, diliatin. Dari cara dia public speaking juga keren gitu. Pokoknya yang juara-juara ini udah bener-bener diseleksi lah, udah bener top lah. Kalau yang satunya itu ada Lalu Garin dari Lombok Timur, dia juara 2, pemenang 2 gitu kan. Prokernya dia itu saya kalau nggak salah sekolah literasi atau apa gitu. Pokoknya dia masuk ke ranah kepemimpinan tapi bawa nama daerah juga. Gitu. Sama sih, mirip-mirip sih, cuman dia lebih ke fokus ke kepemimpinan. Yang juara 3 dia sampah berbasis literasi kalau nggak salah. Namanya Darmawan, dia dari Lombok Tengah kalau nggak salah, Lombok Tengah. Sama Orchida Moti dari Dompu, Kak Ocit. Kalau kamu pernah lihat mahasiswa Unram yang tren di TikTok, itu dah dia. Lulusan terbaik. Aku jarang main TikTok. Pasti kamu tahu lah orangnya kalau kamu main TikTok. Nah terus yang juara ini, yang juara favoritnya juga keren. Mereka minat bakatnya nari kemarin. Sama yang satunya itu dia Malikul itu dia nyanyi. Terus yang si Lale ini kan dia juara favorit, dia jengger. Iya, ngerti ya. Yang kayak tari Bali tapi memang dia ada unsur Sasaknya di situ. Saya nggak tahu ya, pokoknya mirip tarian adat Bali tuh loh, dia keliling segala macam. Lupa saya nama tariannya. Dan memang semua juri itu sangat berkesan dengan penampilan minat bakat duta bahasa di tahun itu, karena hampir nggak ada yang mirip. Cara penyajiannya variatif banget ya. Sangat variatif. Jadi mereka juga bingung nih mau nentuin ini pemenangnya gitu. Akhirnya di situ juga sebelum jadi pemenang itu ditanya mereka, kita turun panggung kan, yang nggak lolos ini turun panggung. Saya tahu perasaan kalian, tapi saya nggak ada rasa kecewa sih, karena saya sangat merasa menang di situ. Menang bukan karena menang lomba, menang saya bisa explore diri saya lebih jauh. Benar-benar. Itu sih yang lebih penting. Percaya diri dapat. Terus kepemimpinannya juga dapat, teamworknya juga dapat, critical thinkingnya apalagi, karena kita kan dituntut untuk kerja cerdas dan cepat gitu. Benar. Harus di on time, in time. Aduh, pusing banget lah ikut duta bahasa ini pokoknya. Kalau kamu bukan benar-benar yang pengen expert di situ gitu, itu susah sih. Susah banget. Benar, sebenarnya musuh untuk diri kita sendiri tuh bukan orang lain tapi diri sendiri ya. Dan saya sangat merasa menang di situ. Benar. Berarti setelah serangkaian kegiatan yang banyak banget yang kita ceritain dari tadi nih, kedepannya deh apa yang Kandi mau lakuin? Kayak aku sepertinya sudah cukup deh untuk ini, jadi aku untuk duta-dutaku, jadi sepertinya aku bakal move ke sini dulu deh. Ada nggak kepikiran untuk kayak aku mau lanjutkan ini mungkin di pendidikan? Ada, sangat ada. Nah kalau untuk tahun ini saya kayaknya sabar dulu ya, soalnya skor TOEFL saya belum memenuhi syarat.
kemarin terakhir itu 450. Kan Tinggi loh itu. Iya tinggi, tapi kan belum standar luar negeri Kak. Yang dalam negeri aja sekarang 500. Oke, Ya udah. 500 ya. Ya belajar dulu gitu, belajar dulu. Nah kemarin saya sempat ikut ELTA teman-teman, English Language Training Assistant. Masih di tahap ngumpulin berkas dan seleksi berkas sih nanti. Pengumumannya itu tanggal 24 Mei bulan ini. Oke, kita doakan sama-sama Doakan ya mudah-mudahan guys, lolos kalau ya. lulus ya saya Amin. dapat beasiswa dari Australia itu AAS. Oh ya. Jadi itu beasiswa full dari pemerintah Australia Waduh. untuk jenjang magister dan doktoral. Nanti boleh ya sharing-sharing di Boleh. Instagramnya. Jadi Boleh teman-teman banget. pantengin terus Instagramnya, nanti Kandi bakal sharing-sharing kayak aku Kalau lulus, ini nih. kalau walaupun kalau lulus nanti saya share sih. Harus Biar- lolos ya. dong. Masa seorang Andi Sultan Aduh, tidak susah, bisa Kak. men-challenging IELTS itu dirinya. lebih parah dari TOEFL. Nggak tahu nanti kayaknya skema tesnya offline online sih untuk tes untuk IELTS-nya itu. Kayak pre-test masuk ke si ELTA-nya itu. Oke. Itu kayaknya susah juga sih, tapi nggak tahu lah, penting ngikut gitu. Oke. Kemudian untuk rencana ke depan ya mau lanjut S2 itu Kak. S2. S2-nya di ranah komunikasi juga. Komunikasi Biar lagi. nggak capek-capek belajar juga sih, karena Iya, S1 itu udah menguras tenaga, Capek banget pikiran, skripsi, bimbingan segala macam. PKM juga saya pernah ikut. Ya udah itu yang untuk ke depan juga S2 pengennya di Eropa sih Kak. Aduh, jauh banget. Nanti kita jauh dong. Kita komunikasinya susah. Iya di Eropa dari SMA itu saya ikut pertukaran pelajar itu cuman nggak lolos pendanaan sih mungkin ya istilahnya. Karena kan saya ngikut program AFS. AFS itu dia setengah apa? Bukan self funded, setengah gitu. Oke, ngerti. Setengah ditanggung si pihak KFS-nya yang sending koordinator dari Mataram waktu itu. Saya waktu itu saya berjuang sama teman saya dari SMK Al-Kahfi. Halo, mungkin Sekit Brigita yang nonton saat ini juga mungkin ya, karena beliau juga sibuk sekarang ngurus TPQ-nya, Taman Pendidikan Quran. Oke. Dia pilih ke Turki dan dia saat itu lolos sebenarnya. Cuman waktu itu kendala sinyal jadi nggak jadi dia pergi. Sama kecewanya kayak saya juga nggak ada dapat fundraising dari Newmont waktu itu. Dulu kemana? Rencananya kemana? Ke Turki juga? Enggak, kalau saya ke Finland. Oh, Finland. Tahu kan Finland, Eropa. Tahu. Finland itu kenapa saya pilih Finland dulu itu karena di sana pendidikan terbaik di dunia itu di Finland. Oke, benar-benar banget sih itu. Negara terbersih. Yang paling penting itu culture-nya sama kayak di Indonesia. Oh iya. Persis, cuman beda weather aja, beda cuaca kan di sana 4 musim kayak. Iya, benar-benar. Itu yang sebenarnya saya kejar. Oke. Terakhir deh. Terakhir. Buat pesan-pesan buat teman-teman Gen Z yang sekiranya mau jadi duta bahasa untuk ke tahun-tahun kedepannya, apa aja nih? Pertama dan yang paling utama ya, kalau ngikut kompetisi itu saya selalu memegang prinsip dan kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib yang bunyinya begini, kira-kira begini. Koreksi saya kalau salah ya. Yang menjadi takdirkanmu tidak akan pernah melewatkanmu sedikit pun. Itu yang saya selalu ingat dan saya selalu pegang selama saya hidup mungkin ya. Iya. Maksudnya ya udah kalau takdirmu jadi duta bahasa ya udah. Oke. Yang penting Yang berusaha. penting usaha pertama, usaha kedua berani keluar dari zona nyaman. Iya, benar banget. Kalau nggak di zona-zona itu aja kamu nggak bakal kita nggak bakal berkembang. Benar. Bakal stuck di situ-situ aja. Jadi ada faktor X yang harus kamu lawan yang mungkin kamu ngerasa, oh saya introvert Kak, saya terlalu ekstrovert, saya nggak pernah ikut organisasi. Usah pikirin tuh, gas aja. Kalau bahasa Sumbawanya antam pedam. Terobos aja gitu. Aku nggak ngerti, jadi aku ketawa aja ya. terobos Okay. aja gitu. Ngikut, ikuti semua prosesnya. Jangan lihat tujuan. Ini penting nih. Jangan lihat tujuan akhir dari event atau pengen dapat di kampus IPK tinggi segala macam itu, jangan lihat tujuannya. Maksudnya jangan terlalu berfokus pada hasil. Oke. Karena saya adalah tergolong orang yang perfeksionis dan dulu saya sangat berharap gitu di satu event tuh, wah pengen banget, pokok harus gitu. Oke. Itu saya kecewanya ampun-ampunan. Sampai nggak pengen belajar, nggak pengen lihat, ansos banget lah pokoknya, malu lah pokoknya. Itu yang paling penting dan jadi diri sendiri. Jangan pernah jadi orang lain. Karena di duta bahasa itu kita ketahuan. Di tes psikologi itu kita ketahuan jadi orang lain di situ kalau kita tidak menampakkan
wah ini saya gitu. Ya, oke. Ya kalau kamu ciri khasnya ceriwis, cerewet, ya udah be yourself. Kalau memang pendiam ya udah pendiam tapi berbobot juga gitu loh, ngerti gak sih? Iya ngerti. Punya faktor X yang bisa kalau lihat orang itu kayak wah ternyata keren juga ya gitu. Punya faktor yang bisa dibanggain lah istilahnya. Faktor eksternal yang kalau di up jadi karya gitu. Iya benar-benar ngerti. Jangan berhenti berkarya lah pokoknya. Penting semangat, berusaha, percaya takdir, dan jangan lihat tujuan kalian tapi nikmati aja prosesnya. Karena selama saya kuliah itu yang saya jalani. Iya benar. Jadi terima kasih Kak Andi udah datang. Bicara banget nih, bacot. Gak apa-apa. Jadi teman-teman bisa tahu lah. Ya, inilah saya aslinya gitu. Perjalanannya itu seperti ini loh, Kak Andi itu sesulit itu loh. Tidak kayak segampang kayak gampang gitu. Gampang kok udah bahasa enggak. Dia tuh secapek ini bro, lihat deh. Capek guys. Oke, terima kasih teman-teman Gen Z. Mudah-mudahan dari video Kak Andi menceritakan kalian tuh termotivasi ya. Dan Kak Andi terima kasih banget udah datang. Terima kasih Iza sudah diundang. Ini sebenarnya udah 3 kali diundang tapi iya, tapi beliau ini kayak sombong banget ya. Susah banget ngatur waktunya. Nggak sombong sih sebenarnya, ada bisnis di rumah yang perlu dijaga gitu. Akhirnya yang ketiga kali sekarang baru bisa sekarang karena baru abang saya yang bisa ganti gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa follow IG Duta Bahasa NTB dan Kantor Bahasa NTB, YouTube-nya juga. Sama nih Liputan Sumbawa, jangan lupa kasih trending. Harus di trending ini pokoknya harus trending. Pokoknya orang-orang duta, orang-orang ini bahasa semuanya pokoknya kantor bahasa tuh harus nonton ini ya Pak. Iya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.